Halo semuanya, selamat tahun baru. Semoga kalian sehat-sehat semua. Dan pada kali ini gue akan membuat video Things I Learned di 2025. Idenya dari Nur Mandalat. Dan menurut gue cukup menarik sih, kayak apa aja yang gue lakuin gitu di tahun kemarin dan apa aja yang gue pelajarin. Jadi kayak kapsul waktu aja, nanti mungkin di akhir 2006 atau 2027 gue bisa ngeliat lagi diri gue di awal 2025 bikin video ini. Dan by the way, ini video unscript ya, jadi apa hal atau yapingan yang gue bilang itu adalah berdasarkan dari otak gue langsung dan tanpa dipersiapin, makanya ya senatural mungkin lah. Dan juga apa ya, mungkin banyak ada yang salah nanti dari omongan gue atau kayak kurang tepat, jadi nggak apa-apa, atau tolong dikoreksi ya, mohon. Nah, bertele-tele dari bulan Januari. Nah, poin yang gue tahu atau gue dapat itu, kerja itu beda dari sekolah. Skill bagus doang itu nggak cukup, attitude itu matters. Kenapa gue dapet sebuah poin ini? Karena dulu banget pada saat gue PKL, gue itu menjalani hari atau menjalani kerja itu cuman ya kerja doang gitu, tanpa suatu hal atau meaning yang gue bisa tunjukkan. Contohnya gue dulu punya teman dan kita beda sekolah. Dia perempuan di front office juga. Dan setelah itu di akhir PKL itu dia menjadi best training front office gitu. Dan ada beberapa hal yang sebenarnya gue pelajarin dari dia. Kayak dia itu kerja, iya kerja, tapi ada poin-poin yang dia bisa kasih, misalkan dari ketulusan dia, dari attitude dia, dan bahkan bagaimana dia bertindak melayani customer itu menjadi suatu hal yang menjadi nilai tambah untuk atasan atau bisa dibilang orang di atasnya gitu loh. Jadi yang gue bisa tangkap tuh dari dia, ya dia itu nggak kerja doang, dia kayak ngejalanin dengan tulus. Terus juga nggak ini juga loh, kayak apa ya, nggak flat aja, kayak bisa di hari-hari tuh dia ngelakuin hal yang excellent gitu. Dan btw dia juga lumayan pinter menurut gue. Terus yang kedua itu di bulan Februari, dimana ulang tahun gue. Nah dari sini gue sadar masih banyak orang yang baik gitu, dan gue nggak pernah sadarin. Nah di bulan Februari tahun 2025 ini gue jadi makin sadar gitu, bahwasannya ternyata gue dikelilingin sama orang-orang yang baik. Terus juga ternyata uh, gue ini diapresiasi sebegitunya gitu. Karena dulu-dulu tuh gue nggak pernah seapresiasi ini kan, ulang tahun kayak cuman ulang tahun dapat hadiah dan lain-lain, itu tuh nggak pernah. Dan mungkin udah lupa ya karena masih kecil juga. Dan 2025 itu kan udah lumayan besar ya, umur itu 18 tahun. Enggak dong, iya naik 18 tahun. Nah di situ tuh kayak gue pertama kali lagi dapet kue dari orang tua gue. Dan gue ngerasa diapresiasi sama orang-orang di sekitar gue, dari teman sekolah, teman lingkungan, dari teman rumah, atau dari teman-teman yang lain gitu. Pokoknya gue benar-benar diapresiasi di situ. Dan gue menjadi sadar aja gitu, kayak anjir gue ternyata diapresiasi, dan gue kayak beruntung banget gitu. Nah lanjut ke bulan Maret, ini seru banget ya, ini seru banget coy. Nah di bulan Maret itu puasa yang bikin gue ngecek diri sendiri, jadi masih jauh dari jadi pribadi yang baik gitu. Nah di 2005 khususnya di bulan Maret itu puasa, gue jadi apa ya, banyak belajar sih. Maksudnya di tahun-tahun sebelumnya tuh gue puasa belum maksimal gitu, dan kadang masih ada bolong-bolong. Dan apa ya, pokoknya puasanya tuh nggak selayaknya orang puasa lah. Nah tapi di 2025 ini gue kayak makin belajar gitu. Kayak traweh misalkan, atau gue coba setiap sholat wajib itu gue baca Al-Quran gitu.
Dan itu yang bikin gue kayak tahun 2025 ini puasa gue kayak banyak belajar yang banyak mencoba belajar gitu, dan mencoba konsisten buat ibadah dan juga puasanya, dan menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan akhirnya itu kejadian, dan alhamdulillah, dan lagi kan dan mungkin masih belum baik juga gitu, tapi ya it's okay, at least gue mencoba lebih baik lagi kan, dan mencoba lebih better lagi guys. Nah terus di April, Januari, Februari, Maret, April, semakin deket perpisahan semakin erat hubungannya. Nah ini nih momen-momen pada saat mau kelar SMA ya, itu dimana banyak dari teman-teman angkatan gue tuh, jadi gue ngerasa kayak jadi makin deket gitu. Misal kayak waktu itu kita coba bikin project bareng, kayak waktu itu praktek KUA tuh, nikah bareng, nikah jadi tuh ada project agama yang gimana tuh kelas 1 dan 2 itu kayak ngajuin satu mempelai gitu, pria kelas gue itu mempelai pria, dan kelas sebelah itu mempelai wanita. Dan di situ tuh kayak persiapannya ya emang capek, tapi tuh kayak meaningful banget. Kayak kita semua nggak ngelihat PA1 PA2, kita semua tuh perhotelan gitu. Jadi tuh kayak anjir, ini bener-bener ngerasain momen-momen bakal perpisahan nih. Karena yang gue lihat dari SMP atau SD gitu, setiap mau perpisahan pasti kayak semua orang tuh tiba-tiba jadi deket gitu. Gue juga nggak tahu kenapa kayak tiba-tiba jadi deket, dan bahkan orang yang dulu nggak pernah ngobrol satu sama lain tiba-tiba deket gitu. Nah pokoknya singkat cerita, kita semua itu udah kelar ngadain project KW itu, project nikah bareng, project nikah sorry project nikah. Terus kayak anjir, dari situ gue kayak ternyata udah pengen kelar gitu SMA. Dan kadang kayak uh, kayak seneng aja sih ngeliat teman-teman yang lain gitu jadi lebih deket. Terus juga akhirnya kayak kita berteman seperti nggak ada batasan, nggak ada circle gitu. Karena menurut gue pertemanan yang seru atau pertemanan yang baik menurut gue itu yang nggak ada circle gitu. Jadi kita semua ya nyampur aja. Mungkin itu seru banget cuy di bulan April. Nah ke Mei, kerja keras itu ada harganya. Nah itu pada saat gue uh, sudah wisuda gak sih tahun kemarin tuh, harusnya wisuda lah ya. Pokoknya gue itu udah lulus, dan alhamdulillahnya gue dinobatkan sebagai siswa terbaik di jurusan perhotelan tahun ajaran 2025 mungkin ya. Dan gue sadarin gitu, misalkan kayak dulu pas gue kelas 9, 10, 11 tuh gue bener enggak dong, 10, 11, 12 itu gue bener-bener try hard banget. Bener-bener kayak semua tugas gue kayak harus perfect, atau at least kayak harus bagus menurut gue gitu, menurut style gue. Dan gue tuh kayak mencoba ikut organisasi kayak Big Air, dan coba ikut eskul kayak basket gitu, biar apa ya, biar gue tuh aktif gitu. Karena dulu pas gue SMP yang gak lumayan aktif, jadi pada saat di awal-awal SMK ini gue kayak mau mencoba lebih aktif lagi sih. Terus dari situ gue berlanjut dari kelas 10 belajar yang giat gitu, coba relasi lebih lagi sama teman-teman kelas, sama teman-teman di jurusan lain gitu. Gue kenalan sambil gue ikut organisasi pikir gitu, ngerasa life skill gue, ngerasa gimana gue ngomong depan publik, atau at least gimana caranya baik pas presentasi gitu. Terus dari situ juga gue belajar pakai Canva, ngedit pakai CapCut. Nah itu tuh bener-bener model basic banget yang gue bisa dapat dari SMK gitu. Terus akhirnya setelah itu berjalan waktu,
kerja keras gue itu akhirnya menghasilkan sesuatu gitu. Ternyata tanpa gue apa ya, kayak pengen banget gitu, pengen banget jadi siswa terbaik atau pengen banget jadi orang yang paling terbaik gitu dulu. Ya pokoknya tiba-tiba gue jadi siswa terbaik dan tanpa direncanakan gitu, tanpa ambisi yang menggebu-gebu. Dari situ gue juga belajar sih, misalkan suatu hal yang kita kejar dengan menggebu-gebu tuh pasti akan susah gak sih didapetin. Terus juga yang penting tuh kita konsisten apa yang kita perlu kerjain sekarang gitu, fokus apa yang kita hadapin sekarang gitu. Nah terus itu Juni, takut itu normal tapi bukan dihindarin. Nah Juni itu pada saat gua di mulai duta lah. Juni itu gua mulai duta. Kenapa gue bilang takut itu karena dulu pada saat gue di SMK, kembali lagi di SMK karena ya 2025 masa-masa SMK kan, ya kayak gue tuh takut kayak ngomong di depan publik. Kayak contoh tuh kayak dulu ada lomba apa ya, lupa gue namanya, uh, Mojang Jajaka, ya Mojang Jajaka di sekolah. Nah di situ tuh awal mula ketakutan gue dan awal mula kayak kecemasan gue. Jadi stylenya Mojang Jajaka itu kayak nanti kita para calon-calon Mojang Jajaka itu kan disuruh baris ya. Nah nanti dari baris itu nanti dipanggil tuh satu-satu, terus ditanyain tuh misal per poin-poin gitu. Nah dari situ gue sih sebenarnya udah lumayan pede. Tak bayangin aja gue Mojang Jajaka tuh nggak ada persiapan apa-apa, terus kayak mikir kayak aman lah, cuman Mojang Jajaka doang gitu dulu itu pada kelas berapa ya, kelas 10 gitu. Dan kayak gue uh, karena baru mendapatkan ilmu baru tuh jadi tingkat kebodohannya tuh tinggi. Gue lupa namanya apa tapi ada tuh teorinya. Nanti deh, bentar gue coba cari nih. The Dunning-Kruger effect, kelihatan gak sih? Nah jadi gue ada deh The Dunning-Kruger effect. Nah setahu gue kalau di Dunning-Kruger effect itu kayak sesuatu informasi yang baru kita dapetin, kayak misal nih ngomong depan public atau public speaking gitu, yang gue baru dapetin pada saat dipikir itu mungkin sebenarnya baru di awal, tapi gue merasa gue udah tahu semuanya. Kayak gue tahu gimana caranya public speaking gitu, gue tahu caranya gitu. Jadi gue kayaknya kena ke Dunning-Kruger effect ini. Nah jadi setelah itu pada saat giliran gue tiba, akhirnya gue maju kan, set muncul lah pertanyaan. Gue lupa pertanyaannya apa, tapi gue tuh jawabnya kayak dan gak nyambung gitu. Dan menurut gue tuh kayak aneh, anjir lu tuh ngomong apaan gitu. Sampai sekarang kayak what the heck gitu. Terus ya udah deh, makanya gue jadi takut. Dan akhirnya gue mencoba beraniin diri gue, oke karena kayaknya lo harus coba dah ikut duta gitu, duta generasi berencana. Dan awalnya itu dirasain antar kelurahan gitu kan, kelurahan, dan buat nanti diwakilin buat kecamatan Tapos. Terus setelah itu akhirnya gue join lah, ikut jadi duta dan ikut beberapa prosesnya, kayak misalkan buat letter, buat esai gitu. Terus kayak ikut materi, terus juga ikut tanya jawab, wawancara gitu gue lakuin dan masih aman aja. Tapi ketika setelah gue menjadi duta kecamatan Tapos, maju gue ke tingkat kota, itu gue bener-bener kaget dan takjub gitu. Gue ketemu orang-orang bener-bener hebat gitu, kayak anjir ini orang semua keren-keren banget gitu. Dan bahkan dulu tuh gue kayak sempat insecure sama diri gue sendiri, kayak apa emang gue worth it buat sampai di sini gitu. Terus akhirnya ternyata berjalan waktu, ternyata duta nggak terlalu menakutkan itu, tapi emang rada khawatir ketika ada event-event gitu. Dan oh ya, ada sedikit sayangnya, gue tuh nggak bisa ikutin prosesi sampai akhir karena
eh, study ya, yaitu gue kesini ke Turki buat lanjutin study gue, dan itu cukup membuat gue nyesek ya, karena menurut gue tuh duta itu dikit lagi mau kelar, akan tetapi gue berhenti tengah jalan karena gue tuh ngerasa kalau misalnya sesuatu hal yang gue nggak kerjain dari awal tuh kayak tanggung gitu. Pokoknya menurut gue takut itu ya normal ya, perlu dihadapin gitu, jadi nggak perlu kabur dari ketakutan, karena kabur dari ketakutan itu malah ngebuat kita memperbanyak masalah atau nggak nyelesain masalah gitu. Lanjut ke konsisten literally mengubah hidup. Yes sir, ini adalah suatu hal atau suatu konsep yang gue pegang sampai sekarang gitu. Contohnya dulu pas gue masih aktif nge-gym, terus itu berat gue itu di 55, dan setelah 4-5 bulan gue konsisten nge-gym, dari berat 55 naik ke 60-an. Nah itu benar-benar buat gue bangga gitu, dari konsisten gue tuh ternyata udah kasih dampak yang luar biasa ke diri gue, dan itu sebelumnya belum pernah gue lakuin gitu. Kayak nge-gym tuh cuma jadi wacana bertahun-tahun, tapi karena gue ada duit dan gue kayak pengen ngelakuin, ya alhamdulillah bisa kesampaian gitu. Lanjut ke Agustus, tolak bukanlah akhir, itu adalah redirect atau ngebuka jalan baru ya. Nah ini nih cukup ini ya, maksudnya cukup membuat gue tertekan dulu dan ngebuat mempertanyakan diri gue tuh kayak kenapa gue bisa ditolak mulu, kenapa gue bisa segagal ini gitu. Karena gak dapet univ dan sementara teman-teman gue dulu tuh udah dapet univ gitu. Terus gue mempertanyakan diri gue, dan akhirnya pada saat itu gue lumayan stres dan sempet kayak ngurung diri gitu di kamar gue, karena kayak nggak mau ketemu orang gitu, karena ngerasa diri gue gagal. Terus ya udah dah, dari situ alhamdulillahnya lingkungan gue sportif dan mencoba ngebantu gue gitu, kayak ngajak jalan-jalan atau bahkan ya, ngajak ngobrol itu, lu nggak apa-apa kan dan apa-apanya dan lain-lain. Dan ternyata pas setelah gue mencoba nge-apply di Turki, alhamdulillahnya gue dapet gitu 2 universitas, yaitu yang pertama di Nide Omer Halis Demir Universitas, yaitu jurusan gue dapet dulu psikologi. Terus yaitu yang sekarang gue di Kirklareli Universitas menjadi tourism rehberni atau jadi guidance gitu. Nah dari itu tuh gue kayak lumayan ini sih maksudnya, lumayan bersyukur juga, kayak ternyata tuh Allah ngasih suatu hal yang lain gitu, kayak ngasih jalan sesuatu gitu. Jadi ketika gue ngestak buat gue bakal kuliah di mana, dan dulu gue mikirnya kayak gue nggak mau swasta karena ya gimana ya, apa sih dulu tuh namanya, kayak pride gitu, apa sih gue lupa namanya, pokoknya kayak gue nggak mau di swasta gitu, gue mau PTN. Dan akhirnya ya udah gue di sini Turki di Kirklareli dan masih belajar bahasa ya, kalau boleh tahu, kalau boleh kasih info gitu. Nah pokoknya itulah, nggak usah terlalu bersedih ya guys. Dan mungkin pesan ya buat lulusan tahun ini 2026, mungkin nanti akan ada yang seperti gue gitu, kayak nggak keterima sama univ gitu, udah coba sampai mandiri, SNBP SNBT mandiri nggak keterima, ya it's okay guys. Mungkin emang itu bukan jalannya, dan mungkin Allah ngasih tempat yang lebih baik. Dan kalau misalnya di swasta pun kalau gue mikir sekarang ya, mungkin gue lebih baik lagi daripada dulu gue mikir ngapain swasta. Nah menurut gue kalau misalnya di swasta pun menurut gue ya gak masalah ya, karena bener waktu itu gue ketemu salah satu konten kreator dimana dia bilang tuh yang ngebuat diri lu yang baik atau yang ngebuat lu bagus itu sebenarnya bukan univnya. Univ tuh kayak alat bantu aja, tapi ya diri lu
yang ngejalanin, gimana lu mau mencoba create diri, gimana lu mau mengambil opportunity yang belum pernah lu coba gitu, dan nantinya bisa jadi reward yang baik dan belum pernah lu dapatkan sebelumnya gitu guys. Nah terus di September, nah lingkungan baru datang bareng stres dan curiosity, yeah, maybe is that right ya. hmm, ini sih maksudnya relate banget sih maksudnya, karena pas pertama kali datang ke Turki tuh uh, gue bener-bener dapetin lingkungan baru, dan gue belum pernah seumur hidup gue ke luar negeri dan ketemu bahasa yang asing. Menurut gue itu bahasa Turki, dan di samping itu stres dan curious itu berdampingan gitu. Penasaran gue kayak apa yang bisa gue lakuin di sini, apa yang bisa gue maksimalkan di sini. Nah, dari situ juga gue kayak mencoba menjadi lebih baik lagi. Mungkin ya kata-kata gue pasti menjadi lebih baik, selalu mencoba menjadi lebih baik, tapi ya gitu, masih mencoba lagi walaupun sekarang mungkin sedikit lumayan ini ya, overwhelmed, terus juga lumayan masih stres juga sebenarnya kalau boleh jujur sampai Januari ini, karena masih lingkungan baru dan dihadapi dengan ujian-ujian. Dan doakan guys, tanggal 8 Januari gue ujian, dan semoga basyarda atau lulus lah. Mungkin itu sih ya, pokoknya lingkungan baru tuh kayak damn beda banget gitu, dan gue masih belum bisa belum bisa 100% berbaur lah di sini, FYI. Di situ aja ya, karena cukup susah untuk jelaskan. Di Oktober, waktu itu aset, yes, waktu itu adalah aset. Mungkin ini sebenarnya pelajaran yang gue pelajarin terus ya. Ya waktu itu emang aset, dan waktu itu adalah aset yang paling adil, dan itu tergantung bagaimana setiap orang menggunakannya gitu. Dan menurut gue selama ini gue tinggal di Kraleli, gue masih belum terlalu memaksimalkan waktu itulah. Dan kalau misalkan bagi orang-orang yang bisa menggunakan waktu lebih baik, it's good for you guys. Tapi ya gitu lah, gue masih belum bisa 100% memaksimalkan waktu, dan masih mencoba kayak screening time gue kecilin gitu. Kayak gue tuh waktu itu pertama kali datang gue bisa sampai 8 jam sampai 10 jam gitu. Kayak anjir gue capek banget gitu scroll, bahkan kayak buka media sosial, dan mungkin sampai sekarang gue masih ngelakuin itu. Tapi while I try my best to get better again, I said, and apa ya gitulah. Terus juga waktu itu juga penting di ketika lu mau mulai investasi, tapi itu nantilah. November, stop berharap banyak dari manusia. Ini benar-benar gue pelajarin baru dari sini, karena apa ya, yang gue sadarin tuh orang-orang di Kraleli gitu, apalagi khususnya orang Indonesia, benar-benar beda. Mereka memang kadang ada waktunya mereka bareng-bareng, tapi ada kadang mereka itu hidupnya ya sendiri-sendiri. Nah dari situ gue tuh masih membawa mindset yang lama gitu. Gue terlalu berharap banyak kepada manusia, kayak misalkan gue pasti bakal dapat, atau at least dapat bantuan dari orang lain itu. Dan yang perlu diketahui sama diri gue tuh sebenarnya, yang bisa ngebantu diri lu sendiri di Turki itu ya diri lu sendiri gitu. Gak ada orang yang bisa ngebantu lu lebih, mungkin ya cuman bantu di ala kadarnya aja. Untuk ke dalam-dalamnya pasti ya lu sendiri gitu yang memaksimalkan. Itu sih, itu guys. Terus di akhir Desember ini adalah menurut gue hal yang menurut gue stress, anxiety, dan bikin gue insecure banget, jujur ya guys. Karena apa ya,
eh, udara itu dingin di sini. Dan yang gue tahu itu ada riset yang mengatakan tuh kalau orang Asia atau khususnya orang-orang di musim dingin tuh lebih rentan kena apa ya, stres gitu karena kurangnya cahaya matahari. Dan itu make sense menurut gue. Dan guanya juga memang dari situ jadi jarang keluar rumah karena dingin juga, dan juga jadi jarang ngobrol sama orang-orang di sekitar gue. Jadi ya gitu, jadi lumayan stres dan kadang mikir kayak anjir gue ngapain di sini. Gue kadang kayak uh, capek sendiri mikir-mikirin terlalu banyak di otak gue. Tapi alhamdulillahnya gue udah mulai mencoba inilah, uh, journaling gitu, biar gue tuh nggak terlalu banyak di pikiran gue dan terlalu berbelit-belit lah gitu. Sampai lupa gue ngasih poinnya itu, sorry poinnya itu adalah be kind bukan nice gitu. Dia tuh menjadi orang yang kind, bukan orang yang nice, bukan menjadi kind person bukan nice person. Karena menurut gue kind sama nice person beda. Ini quote sebenarnya gue dapat dari salah satu abang-abangan ya di Kerk gitu. Orang yang nice itu rentan bisa terkena manipulasi sama digunakan gitu. Digunakan kayak dimanfaatin gitu. Jadi gue mikir kayak next year gue harus jadi orang yang kind aja. Gue cukup menjadi orang yang kind nice, oke sama deh. Tapi ya gitu, kayak ada batasannya. Nah itu perbedaannya, ada batasannya dari kind sama nice. Mungkin itu sih. Mungkin itu dari poin-poin yang gue bisa sampaikan gitu. Mungkin agak berbelit dan gak jelas ya, karena ini jujur nih video pertama gue di YouTube dan gue mau mencoba bikin video gitu. Ini bukan resolusi 2026 ya guys. Ini karena emang murni dari keinginan gue, kayak gue mau bikin video gitu. Setelah gue dapat video dari kak siapa, bentar Norman Nelat gitu, terus ngasih yapingan gue dan perspektif gue yang sebenarnya tuh nggak penting-penting banget dan nggak bagus-bagus banget itu. Tapi ya kalau misalkan kalian nonton sampai akhir ya terima kasih ya, karena yapingannya tidak jelas gitu arah yang mana. Ini cuman kayak pemikiran mawang-wang gue dan kayak gabut aja sih sebenarnya. Kayak pagi-pagi ngapain ya, udah bikin video lah, yaping. Terus itu sih mungkin udah sih itu aja. Thank you for watching.